Tribuners, siapa di sini yang suka ngemil? Aku termasuk nih. Nah, sekarang aku sudah ada di salah satu rumah produksi cemilan, yaitu Keripik Kentang alias Kriken. Nah, buat kalian yang penasaran berapa sih omsetnya, bagaimana proses produksinya, yuk ikutin aku. Seperti yang kita ketahui, kentang merupakan bahan dasar olahan makanan yang banyak digemari. Di rumah produksi yang beralamatkan Jalan Perwira Utama, Medan Sunggal ini, Bu Vivin selaku owner bersama masyarakat setempat melakukan proses produksi, pengemasan, hingga pemasaran kriken nih Tribuners. Biasanya Ibu Vivin dan kawan-kawan memproduksi kriken di pagi hari. Dalam sehari produksi kriken bisa sampai puluhan bungkus loh Tribuners. Selain untuk ngemil, kriken juga asyik dijadikan teman makan bersama nasi hangat. Kriken juga kerap dijajakan di berbagai event, bazar maupun pameran di kota Medan. Buat kalian yang tertarik cobain, cus bisa ke Instagram atau Shopee-nya ya Tribuners. Nah, Tribuners, sekarang Krisya sudah bersama owner dari Kriken, ada Ibu Vivin. Halo Bu Vivin, selamat datang. Terima kasih banyak loh Bu Vivin udah dijamu dengan baik ya Tribuners. Tadi kita sudah intip proses produksinya ya Bu ya. Dan kalau boleh tahu ini tuh Kriken sudah ada sejak tahun berapa sih Bu? Kalau Kriken itu kita mulai fokus usaha ini di tahun 2019. 2019 tepatnya di bulan Desember. Oke, Desember 2019 berarti sebelum Covid ya Bu ya? Iya, 3 bulan usaha Covid. Oh, nah ini kan usaha Ibu masih baru nih, Iya. lalu terkena Covid ya, Iya. Corona. Itu gimana Bu ceritanya kemarin? Alhamdulillah ya, kita dari Desember ke bulan 3 awal itu kan sebenarnya masih mencari pelanggan. Oke. Nah, jadi kita masih meriset sih sebenarnya di situ, kita kasih tester sebanyak-banyaknya, minta pendapat orang sambil jualan ya sebenarnya kan. Tapi begitu Maret itu Covid. Oke. Ruang gerak kita untuk Terbatas. offline terbatas. Betul. Jadi akhirnya kita banting setir, kita belajar jualan online. Oke. Di situ ya alhamdulillah Covid membawa berkah ya, ini Wah, namanya berkah dari omsetnya Covid ya. berlimpah. Jadi tidak mengalami yang omset rendah itu kami nggak tahu, karena begitu Wow. usaha Covid kita jualan online langsung membludak. Seperti Justru itu dia. Covid itu tidak menghambat jadinya ya Bu ya? Iya, jadi di Tapi situ malah muncul meriskan semangat gitu. kita, akhirnya produk ini bisa diterima ya di masa-masa Covid. Waduh, nah kemarin itu pas Covid kan kita nggak boleh keluar, nggak Iya, boleh gimana-mana. iya, iya. Nah itu gimana Ibu dalam hal pemasaran atau proses penjualannya Bu? Nah, waktu 3 bulan offline itu, saya kan menggandeng mahasiswa Oke. untuk menjadi reseller lah kita bilang. Oh, oke, reseller membantu ya. jualan kriken tapi sistem bagi hasil gitu, biar ada uang jajan mereka kan. Ternyata kan Covid. Oke. Pas Covid itu saya ajak mereka, kan anak-anak muda nih teknologinya lebih canggih Betul, daripada betul. kita kan. Itu saya ajak mereka untuk sama-sama kita belajar, ajarin saya juga untuk kita jualan online. Disitulah kami menemukan formula, ternyata jualan online itu apalagi di marketplace asik sekali. Asik sekali gitu ya. Nah, untuk varian dari produk-produknya ada apa aja nih Bu? Namanya kan Kriken ya, Iya. keripik kentang gitu. Nah, apakah ada yang selain kentang atau gimana? Nah, untuk varian, saya mau bicara dulu masalah kriken ini. Oke. Kenapa namanya kriken? Iya benar, karena singkatan dari keripik kentang Keripik ya. kentang. Tapi dalam perjalanan ternyata kriken ini punya makna lain, yaitu ada bahasa Karo yang artinya habiskan. Tapi bahasa karunya tuh Kriken gitu? Kriken, Oh, kriken oke. itu bahasa Karonya Habiskan. habiskan. Jadi cocok sekali dengan usaha kami ya. Berharap apa yang kami produksi itu selalu habis. Jadi kami setiap ada kurasi, ada pameran, selalu membawa bahasa kearifan lokal Sumatera Utara. Iya, yang ternyata juga relate sama Iya, produknya ya Bu iya, ya, kentang benar, gitu. benar.
secara kentang ini kan bahan bakunya diambil dari tanah Karo, beras Oh tadi iya kan? betul. Iya. Banyaknya Jadi- dari sana ya. Jadi saya lihat-lihat, aduh berkorelasi sekali, ternyata Tuhan baik dengan saya. Iya, masya Allah. Oke, nah untuk varian tadi Bu ada apa aja nih? Varian Untuk yang kentangnya sendiri? Kentangnya kita ada yang original. Oke. Yang original ini kemasan ekonomis karena ibu-ibu tuh suka yang banyak isinya. Ini ada yang juga yang balado. Balado nih ya, Tribuners. Yang balado ini dia rasanya manis, asin, pedas. Tapi Oke. bukan pedas sekali, cocok dengan lidah kita lah. Oke. Ada juga kriken teri, kebetulan sudah habis, pagi-pagi diambil reseller, itu balado dicampur Ada teri terinya. khas Kota Medan. Oke, itu enak kalau dipakai iya, pakai nasi panas. panas. Waduh. Iya, menu lain nggak kelihatan. Iya, betul-betul. Nah lalu ada keripik bawang juga ya Bu ya? Ada. Kulit Kita bawang. ada makanan atau cemilan pendukung. Sebenarnya utama kita si keripik ini. Kentang. Cuman kan nggak melulu orang makan keripik kentang Betul. kan. Jadi kalau ditanya ada yang lain nggak ya? Ada yang lain, kita ada tambahan variasi produk. Itu ada keripik bawang. Oke. Ada juga stik kentang keju. Ini dari Oke. kentang juga. Ada sambal teri kacang. Oh, Kebetulan hari saptika ini juga kita ada ya, kosong. sambal teri kacang. Sambal teri Oke. kacang itu beberapa produk alternatif biar banyak variasi yang bisa dibeli customer ya. Untuk range harga, di harga berapa nih Bu? Harga paling murah ada ready to eat sih sebenarnya, kecil, pouch kecil, tapi itu khusus untuk toko-toko ya. Itu di range 15.000 sampai yang termahalnya di 50.000. 15 sampai 50.000 aja Iya. ya. Dan untuk pemasaran sejauh ini Bu dari mana aja Bu selain kita jualan di online? Kami hampir 90% online sebenarnya. Oke. Nah saat ini karena sudah mulai stabil ya, kayaknya kita mulai penjajakan yang offline. Betul. Ada beberapa toko oleh-oleh di hotel, Oh. di jasa catering, ada juga di kerjasama dengan B2B untuk souvenir, cindera mata gitu. Jadi selain di online juga bisa diakses di beberapa toko yang ada Iya. di Medan ya Bu ya. Dan hotel. Dan hotel juga Tribuners. Nah, untuk omset kira-kira berapa nih Bu? Kayaknya, Aduh, dari produksinya aja kentangnya sudah banyak sekali Tribuners. Pasti juga yang dihasilkan banyak nih. Omset. Kalau omset, alhamdulillah dari awal mulai usaha kita grafiknya meningkat. Meningkatnya bukan begini, meningkatnya begini. Mantap. Gitu. Kalau tahun lalu, alhamdulillah kami sudah berkontribusi untuk membayar pajak. Wow, sudah. Artinya kalau UMKM itu kalau nggak kena pajak, bebas pajak itu omsetnya di bawah 500 juta. Oh. Nah, tapi kalau yang bayar pajak di atas 500 juta. Keren. Itulah gambarannya seperti itu. Oh, keren. Omset saya di atas 500 juta, makanya tahun lalu kita alhamdulillah sudah berpartisipasi untuk sumbangsi untuk bayar pajak. Oke. Nah, dengar-dengar Ibu juga sering ikut-ikut bazar gitu ya Bu ya. Iya. Apakah dari pemerintahan juga ada bantu nih kalau untuk membuka, ini kita ada bazar nih, boleh nih masuk benar. gitu? Dinas-dinas Kota Medan, provinsi itu selalu menginformasikan kepada kita ada kegiatan bazar atau pameran atau bisnis matching ya, Oke. ketemu calon-calon buyer itu selalu diikutkan karena alhamdulillah Kriken ini sebenarnya siapa ya orang yang nggak suka keripik Betul, ya. betul. Hampir semua orang suka keripik, apalagi keripik kentang. Saya browsing keripik kentang itu, kentangnya khususnya itu salah satu makanan terfavorit di dunia. Betul. Jadi nggak ada orang yang Yang nggak suka kentang. betul. Jadi makanya saya melihat keripik kentang ini produk laku. Hampir setiap pameran yang saya ikutin itu selalu sold out. Jadi mungkin kenapa dinas atau pihak ketiga sering ngajak kami karena barangnya habis banyak nggak ada diminati ya. nggak ada tersisa gitu. Bahkan kita misalnya bazarnya dari jam
8 sampai jam 3 misalnya kan, itu berkali-kali isi karena alhamdulillah permintaannya di event itu minatnya banyak. tinggi ya Bu ya. Aduh keren sekali. Nah terakhir nih Bu, untuk kedepannya kira-kira apa nih terobosan yang akan dilakukan oleh Kriken? Saat ini di tahun ini sebenarnya kami mulai aktif untuk mengajak anak-anak muda ataupun masyarakat lah yang mau memulai usaha, yuk diskusi dengan saya, gratis. Nah, jadi saat ini kami bekerja sama dengan UMSU untuk kampus merdekanya, jadi menciptakan wirausaha muda. Mahasiswa belajar berusaha menciptakan produk, kita sama-sama diskusi, bukan mentor sih. Saya lebih suka bilangnya kita diskusi sama-sama menciptakan produk baru yang maunya mereka, bukan maunya saya gitu. Jadi kalau kita berusaha yang maunya kita itu kayaknya lebih dari hati, jadi kemungkinan peluangnya juga dan usaha kita juga bisa maksimal. Amin. Gitu. Oke, luar biasa sekali Ibu Vivin dengan Krikennya ya, seorang ibu rumah tangga yang ternyata bisa membuat usaha yang sudah bertahun-tahun ya Bu ya, mendapatkan berkah dari COVID. Semoga laris terus Ibu usahanya. Kriken jadi makin besar lagi, bisa dibeli dari berbagai kota bahkan berbagai negara. Iya, impian kami juga. Jadi kami bermimpi kalau orang ke Medan itu bukan hanya oleh-oleh misalnya boluan. Iya, betul. Ini bisa menjadi oleh-oleh kota Medan ini juga. Salah satu orang ke Medan tuh, kita beli Kriken nanti ya. Yes. Kita beli Kriken. Itu impian kami. Jadi kami berharap produk kami ini kualitasnya bisa terjaga terus supaya orang yang menikmati atau membeli produk ini bisa repeat order dan puas. Betul. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu Vivin, sukses selalu. Nah Tribuners, aku udah dibungkusin nih produk dari Kriken. Duh, nggak sabar pengen cobain. Aku mau makan dulu deh. Bye-bye.